mari kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat 8. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu sudah menemukan? Saya akan membacakan bagi kita semua, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bersinergi. Apa itu bersinergi? Sinergi artinya kerjasama, dan merupakan itu istilahnya dari bahasa Yunani, sinergi. Dan itu maksudnya adalah bekerja sama. Nah, bekerja sama itu beda dengan sama-sama kerja. Jadi, bagaimana kita berusaha supaya kita bersinergi? Artinya kita bekerja bersama-sama. Nah, sinergi ini adalah untuk membangun dan memastikan suatu hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis, dan di situ untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Nah, kalau tidak bekerja sama, maka di situ tidak ada yang namanya suatu karya yang menghasilkan bermanfaat dan berkualitas. Kalau sama-sama kerja, maka tidak akan menghasilkan manfaat dan kualitas. Di samping itu juga, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri,
untuk dapat bertahan hidup, maka harus bersinergi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, mari kita mau melihat sebagaimana manusia, sinergi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi adalah sinergi yang bersifat internal dan eksternal. Bisa ini bersifat eksternal, internal dan eksternal. Terus lagi. Yang bagian warna merah itu bersifat internal. Kita melihat gambar itu Bapak Ibu bahwa sama-sama kerja, artinya masing-masing kerja sendiri, dan itu tidak menghasilkan kualitas yang baik, tidak menghasilkan manfaat yang baik. Tapi kita melihat di gambaran yang warna hijau, kalau bekerja bersama-sama maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, seperti bola bumi ini. Kalau kerja sama itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, slide selanjutnya, sinergi internal adalah antara organ-organ yang ada di dalam organisasi yang memungkinkan seluruh organisasi tersebut dapat bergerak seiring dan sejalan. Sama seperti manusia, organisasi tidak dapat hidup sendiri, atau suatu organisasi tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Jadi kalau internal ini tidak berinteraksi dengan eksternal, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau kualitasnya. Yang berikut, sinergi eksternal. Nah, sinergi eksternal ini sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi yang tercantum di dalamnya, sehingga apa? Menghasilkan sesuatu, mencapai sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan, di mana kita melihat latar belakang dari bagian firman Tuhan ini. Sebelum berperang melawan orang Amalek di Refidim, bangsa Israel, mereka bertengkar dengan pemimpinnya sendiri, yaitu Musa. Karena di Refidim itu tidak ada air. Kita melihat di bagian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mereka tidak berusaha, bangsa Israel ini, mereka tidak berusaha untuk kerjasama dengan Musa. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Mereka berontak dan tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Yang mereka lakukan adalah apa? Membicarakan pemimpin punya kelemahan. Mereka membicarakan kelemahan Musa. Sehingga apa? Tuhan melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa itu manusia biasa. Dia punya kelemahan. Tapi Tuhan pakai dia untuk membangun sinergi menuju kepada holistik. Sesuatu yang bermanfaat. Membawa mereka menuju kepada Kanaan. Hampir mereka lempari Musa dengan batu. Lalu Musa bilang, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan jawab, lakukan perintah. Dan Musa lakukan itu. Tapi bangsa Israel mereka selalu berontak. Kenapa kami di Mesir? Tuntun kami di padang gurun ini supaya kami mati kelaparan, mati kehausan. Yang mereka lakukan adalah apa? Tidak bekerja sama untuk membangun sebuah hubungan yang bermanfaat, yang berkualitas. Tapi yang mereka lakukan adalah membicarakan kelemahan Musa. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat ketika bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, bagaimana
Musa mengatasi situasi seperti itu. Mari kita melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama, Kejadian, Keluaran pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tadi nats pembimbing. Keluaran pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah mencari keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Bagian yang pertama, ketika Musa mengatasi situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tetap fokus dan percaya kepada Tuhan bahwa segala situasi yang Musa hadapi, dia tidak berjalan sendiri, karena Allah adalah apa? Tuhan itu adalah pahlawan perang. Musa dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia fokus, dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situasi tersebut Musa langsung dapat mengeluarkan strategi perang yang diberitahukan kepada Yosua. Artinya Musa tidak terlalu terganggu dengan kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bangsanya. Meskipun bangsa Israel ini diserang, dihabis-habis, diceritai, tapi dia fokus, dia percaya bahwa Tuhan pasti menjadi pahlawan bagi dia. Dia tidak takut. Kira-kira apa yang saya lakukan supaya saya bisa menghadapi orang Amalek? Dia fokus ke depan. Dia tidak melihat ke samping kiri kanan, tapi dia fokus ke depan. Dan dia percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan bagi dia untuk mengatasi situasi, kondisi yang dia hadapi. Dia tidak mengandalkan kekuatan. Kepercayaannya tidak berat. Kepercayaan kepada Allah utuh tanpa keraguan. Sebab Musa sudah mengalami berbagai macam pertolongan dan kekuatan Allah dalam menghadapi Firaun, menghadapi tentara Mesir. Bahkan Musa menyaksikan laut terbelah karena kuasa Allah. Kalau dia sudah menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup, dia tidak mau ragu lagi dengan kasih Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, sebagai orang-orang Kristen, kita mengalami hal ini dalam hidup kita. Tuhan sudah menolong kita. Kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di dalam hidup kita masih ada keraguan. Kira-kira saya bisa menyelesaikan ini atau tidak? Kira-kira ini bisa cukup atau tidak? Tapi kita melihat bahwa Musa ketika menghadapi musuh, apa yang dia lakukan? Dia fokus dan percaya kepada Allah bahwa Tuhan itu adalah pahlawan bagi dia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi kondisi, kita harus fokus dan percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong bagi kita. Pengalaman Musa bersama Allah jelas tidak terlalu mulus, tetapi justru dengan berbagai macam cara Tuhan melatih Musa supaya apa? Mencapai tahapan imannya. Supaya apa? Imannya semakin dewasa. Supaya ketika menghadapi peperangan seperti itu,
Musa tidak takut lagi. Karena apa? Dia sudah kebal lewat apa? Imannya sudah kuat. Ketika masalah datang, dia tetap percaya dan fokus kepada Tuhan. Dia tidak mau menyimpang daripada kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Sudah lama, bahkan sejak kita lahir, kita sudah tahu perbuatan tangan Allah. Mungkin dipercaya sebagai pemimpin gereja, sebagai bagian-bagian kategori kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu. Ketika kita menghadapi situasi yang ada, apa yang kita lakukan? Apakah kita fokus dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita? Mari, adalah lebih baiknya kita meneladani Musa, seorang pemimpin yang bergaul dengan Allah dan tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Bagian yang kedua ayat yang ke-12. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bagian yang kedua yang Musa lakukan ketika dia menghadapi situasi yang ada, Musa dia menyadari bahwa ia membutuhkan orang lain di samping kiri kanannya. Dia membutuhkan Harun dan Hur untuk menopang dia dalam menghadapi peperangan berhadapan dengan musuh-musuh. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri bahwa dia itu hebat, dia itu kuat, tapi dia membutuhkan orang lain di samping kiri kanannya menopang dia. Yosua sebagai pemimpin untuk bergerak, dan Musa di bagian doa yang menghadap Tuhan, angkat tangannya. Ketika dia angkat tangannya, dia butuh orang lain, karena kalau tangannya turun, bangsa Israel akan kalah. Tapi kalau tangannya tetap diangkat, bangsa Israel akan kalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa mengajak Harun dan Hur untuk naik di atas bukit. Mungkin juga Musa sedang mengajari Harun dan Hur bagaimana berjalan bersama Allah dalam memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa dia menyadari bahwa kalau dia sendiri, dia tidak mampu melawan musuh-musuh, tapi dia membantu Tuhan. Di dalam suatu organisasi, di dalam gereja, pemimpin mutu jemaat, pemimpin mutu majelis, kita semua saling kerjasama, menopang satu sama yang lain. Maka di situ akan muncul sebuah manfaat, sebuah yang berkualitas. Apa yang kita lakukan itu pasti menuju kepada suatu hasil yang baik. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tadi gambar yang warna merah. Kalau berdiri sendiri-sendiri itu namanya sama-sama kerja. Sama-sama kerja, tidak saling mempercayai satu sama yang lain. Harun dan Hur dan Musa, mereka tidak sama-sama kerja, tapi bekerja sama. Untuk apa? Menghadapi musuh itu. Dalam menghadapi musuh itu tidak mudah. Bapak Ibu pasti tahu nonton film perang ini. Bagaimana perjuangan seorang pemimpin perang. Kira-kira butuh orang samping kiri kanan atau tidak? Butuh. Saling percaya satu sama yang lain. Dalam menjalani hidup, seringkali kita merasa kita tidak membutuhkan orang lain. Sebagai pemimpin menganggap diri mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri. Nah, Musa seorang pemimpin besar yang bergaul dengan Allah, mengajarkan kita untuk lewat berikut ini bahwa kita membutuhkan orang lain.
Kalau kita saling menopang satu sama yang lain, maka sebuah pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak membutuhkan orang lain, kita mau kerja sampai dunia kiamat, tidak akan ada hasilnya. Karena apa? Kita tidak membutuhkan orang lain. Maka itu firman Tuhan pagi hari ini, di ayat yang ke-12 ini mengingatkan kepada kita supaya kita saling menopang satu sama yang lain. Maka di situ akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berkualitas, dan menuju kepada masa depan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita mau menyadari, kita belajar dari Musa ini, bahwa hidup kita ini membutuhkan orang lain. Contoh diibaratkan seperti tubuh. Kalau kepala, dia bilang saya yang kepala, saya yang berat. Tapi coba dikasih dia makan, bisa ambil sendiri? Tidak. Ya butuh apa? Tangan. Supaya ambil nasi, ditaruh di mulut. Kepala butuh kaki tidak? Apakah kepala bisa pergi ambil sayur, pergi ambil air? Tidak. Harus jalan. Saling membutuhkan. Bersinergi. Bekerja sama. Itu akan membawa suatu hasil yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita mau belajar dari Musa ini. Dia membutuhkan orang lain, mengajarkan kepada Harun dan Hur supaya apa? Dalam menghadapi situasi yang ada, dia selalu mengandalkan Tuhan. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. Itu suatu perintah dari Tuhan kepada Musa supaya Musa berkata kepada Yosua supaya Yosua pilih orang-orang untuk berperang melawan orang Amalek. Dan tugas Musa adalah apa? Dia memegang tongkatnya untuk apa? Naik di atas bukit itu untuk berdoa. Supaya kalau bisa apa? Bangsa Israel itu menang. Kalau Musa mengandalkan kekuatannya, belum tentu ada sesuatu yang bermanfaat dan kualitas yang baik. Tapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam setiap kehidupan kita, sebagai suatu organisasi, dalam gereja, kita membutuhkan orang lain. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti akan menghasilkan yang terbaik. Musa memilih, Yosua tugasmu ini, kerjakan ini. Kalau di dalam gereja, pemimpinnya, tugasmu ini, kaum ibu, kaum bapak, tugasmu ini. Jadi masing-masing itu saling menopang satu sama yang lain. Bukan pemimpin mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan sia-sia, akan bermanfaat dan kualitasnya baik dalam hidup kita. Bagian yang terakhir, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panci-panciku. Ia berkata, tangan di atas panci-panci. Tuhan berperang melawan Amalek. Turun. Bagian yang terakhir, ketika ada suatu kemenangan dalam berperang melawan orang Amalek, Musa tidak memukul dadanya. Saya ini hebat. Saya ini capek. Tapi dia kata
dikatakan Musa mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Dia mendirikan apa? Dia mendirikan suatu mesbah. Dia yakin dan percaya bahwa semua yang dia lakukan itu bukan karena kehebatan dia, tapi segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan dia kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang menjadi pahlawan bagi dia dalam menghadapi orang Amalek. Nah, setelah bangsa Israel mengalami kemenangan, segera Musa mendirikan mesbah dan mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah panji-panjiku. Ketika kemenangan sudah kita raih dalam menghadapi persoalan dan tantangan, bagaimana dengan respon kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita memukul dada karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, sehingga melewati situasi yang ada? Tidak. Tapi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang Tuhan Musa lakukan kepada Tuhan. Dia yakin bahwa semua yang dia lakukan itu, kalau hanya kehebatan dia, kalau hanya kekuatan dia, dia tidak bisa mampu melewati. Tetapi karena Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia fokus dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Mari kita mau sebagai umat Tuhan dalam menghadapi perangan, tantangan dalam hidup kita, mari kita mau respon dan kita dapat belajar dari Musa. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak sendiri, tapi kita butuh orang lain. Tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya hanya bagi Tuhan. Yang terakhir, mengembalikan segala pujian bagi Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin.